Saudara, kita masuk dalam slide menuju ke Gunung Sinai, Keluaran pasal 13 ayat 1 sampai dengan pasal 18 ayat 27. Ini berhubungan dengan kelahiran bangsa Israel. Itu kejadian Keluaran pasal 13 ayat 1 sampai dengan pasal 14 ayat 31. Poin A, ketetapan tentang Hari Raya Roti Tidak Beragi. Nah, ketetapan ini dimulai sejak satu hari Paskah dan hari berikutnya adalah Hari Raya Roti Tidak Beragi. Kalau Paskah dilakukan pada tanggal 14 sore hari, kambing atau domba umur setahun disembelih dan darahnya dioleskan ke tiang pintu dan ambang pintu. Maka esok harinya tanggal 15 itulah Hari Raya Roti Tidak Beragi. Hari Raya Roti Tidak Beragi itu berlangsung hingga 7 hari, dari tanggal 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 dan berakhir dengan Hari Raya. Kemudian peristiwa di Laut Teberau, di mana Tuhan membelah Laut Teberau dan orang Israel berjalan di tanah yang kering, tetapi orang Mesir yang mengejar orang Israel mati di dalam air ketika orang Israel sudah sampai di tepi sebelah sana, dan Tuhan kembalikan air Teberau tadi sehingga menenggelamkan orang-orang Mesir. Nah, di sini Tuhan Allah sengaja memimpin orang Israel sedemikian rupa sehingga Firaun berpikir bahwa mereka bingung dan sesat di jalan. Nah, dan tujuan tindakan Allah seperti itu dalam ayat 4 menunjukkan bahwa kemuliaan Allah kepada orang Mesir. Kemudian agar supaya orang Israel tahu bahwa Tuhan Yahweh adalah Allah. Poin C, menunjukkan kesanggupan Allah untuk memelihara umatnya. Yang kedua, Firaun serta hamba-hambanya ganti pikiran. Firaun mengira bahwa Israel telah sesat atau tersesat, dan atas dorongan hamba-hambanya ia mengejar mereka. Bangsa Mesir sadar bahwa sumber tenaga mereka, yaitu bangsa Israel, telah pergi oleh tangan yang dinaikkan, yaitu Allah sendiri, dalam pengertian bahwa bangsa Israel pergi dengan keberanian, dengan semangat, dengan sikap menang. Yang ketiga, Israel mulai bersungut-sungut, pasal 13 ayat 10 sampai dengan ayat 14. Meskipun mereka berseru kepada Tuhan, tetapi mereka tidak yakin bahwa Ia dapat menolong mereka. Sehingga reaksi mereka seperti orang-orang yang berpandangan secara rohani dibentuk oleh keadaan yang nyata. Mereka hidup oleh perasaan, bukan oleh iman. Poin yang keempat, tindakan Allah bagi Israel dalam ayat yang ke-5 sampai 15 sampai 31. Perhatikan tujuan sekali lagi, tiang awan pindah berdiri di belakang orang Israel dan melindungi mereka sepanjang malam. Jadi sepanjang malam tiang awan itu berdiri antara orang Israel dan orang Mesir, tentara Israel dan Mesir, sehingga mereka tidak bertemu, tidak bisa bertemu dalam arti karena
suasana diliputi kegelapan, sehingga sepanjang malam itu gelap dan mereka tidak bisa maju. Ya. Dan sepanjang malam itu pula Tuhan membelah laut Teberau sebagai tembok di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Tentara Mesir menyusul dan akhirnya mereka dimusnahkan. Orang Israel diselamatkan dari tangan orang Mesir, menggambarkan rahmat Allah dalam membebaskan manusia dari perbudakan dosa. Keselamatan sungguh ajaib, demikianlah keselamatan kita sungguh ajaib. Allah menjelma menjadi manusia, mati karena dosa-dosa kita, dan bangkit kembali mengalahkan iblis, dosa, dan maut. Nah, terakhir saudara, Bapak tunjukkan untuk kalian semua apa yang harus kalian kerjakan berhubungan dengan ujian akhir semester. Jadi tugas saudara ini saudara harus tulis ya di kertas tulis tangan sebagai pengganti dari ujian akhir semester. Mulai dari slide ini. Nomor 3, struktur tulah-tulah. Nah, dalam slide ini mulai dari 556 ya. 556. Nah, kalau saudara sudah bisa buka Telegram, nah Bapak sudah taruh materinya di Telegram ya. Tinggal siap membuka halaman 556.3 tentang struktur tulah-tulah. Itu ditulis sampai dengan bagian ini. Ya, terus ditulis sampai dengan halaman 597 ya, sampai dengan 597. Jadi slide nomor 556 sampai 597 ini semua nih ditulis ya, sampai dengan tulah yang ke-10 ya. Tulah yang ke-5, tulah yang ke-6, tulah yang ke-7, tulah yang ke-8 ini, tulah yang ke-9 ya, tulah yang ke-9 ini gelap gulita, dan tulah yang ke-10 ya. Tulah yang ke-10 tentang kematian anak sulung. Nah, saudara boleh menuliskannya sampai pada bagian ini ya, tulis tangan. Nah, kiranya Tuhan memberkati saudara semua, dan tugas ini sebagai pengganti dari ujian akhir semester minggu depan. Dan saudara harus kumpul tugas ini hari Senin jam 12 ya. Kumpul tugas dari slide nomor 556 sampai 597, tulis tangan di kertas, difoto dan dikirim ke WA Bapak hari Senin sebelum jam 12 selesai. Nah, Bapak berharap saudara sudah kirim di hari Minggu ya. Tuhan memberkati saudara.